ada kebanggaan sendiri. Ternyata anak saya yang tidak saya tahu sebelumnya bisa nyiptain lagu, bisa nyanyi. Nah, bangga juga sih. Mas Farto, artinya Amanda makin moncer di dunia tarik suara. Seperti apa sih melihat perjuangan Manda dari awal dulu, mungkin dikenal sebagai anak Parto, sekarang punya karya sendiri. Seperti apa sih? Ya sebagai orang tua terus terang ya bangga lah. Anak yang tadinya kita tahu dari karakter kecilnya pendiam, introvert gitu, ternyata lampunya mati. Lampunya mati. Lanjut, oh. Lu pelit amat sih nggak dikasih lampu. Nah gitu dong. Saya ulangi. Boleh om? Oh, boleh om. Di ini lagi ya. Ya. Sebagai orang tua tentu saja ada rasa kebanggaan ya. Apalagi saya tahu karakter Caca itu dari kecil sampai dewasa itu kayaknya dari kecil itu jauh untuk dari jauh mendekati dunia entertain itu. Karena beberapa kali dipanggil untuk jadi bintang tamu bersama saya, dia nggak pernah mau untuk tampil di kamera. Cuma berubah dengan dia menciptakan lagu, dikasih tahu ke temennya, temennya ngasih tahu ke maminya, saya dikasih tahu bahwa Caca bisa nyiptain lagu gitu. Dan saya support untuk dibuatkan aja jadi single, dia mau. Nah awal dari situ aja itu. Ternyata memang dia bisa menciptakan lagu banyak. Yang saya tahu ada beberapa gitu yang belum dirilis. Ada kebanggaan sendiri. Ternyata anak saya yang tidak saya tahu sebelumnya bisa nyiptain lagu, bisa nyanyi. Nah, bangga juga sih. Tapi ada ini nggak sih, apa ya, rules ketika ini kan tadi kan bicara soal study, mengutamakan study dulu atau seperti apa sih Mas Farto? Artinya kan sempat vakum juga kan setahun Ya, itu. itu dia vakum selama hampir kurang lebih setahun lah. Kita dia sedang naik-naiknya, ternyata harus meneruskan kuliah, Cah. Kamu mau meneruskan kuliah apa? Ini lagi banyak ini nih. Kamu lagi naik-naik ini. Enggak, aku mau kuliah dulu. Ya udah. Dia vakum di situ. Ya udahlah. Kita support aja. Jadi sebagai orang tua ya apa yang dia mau support asal itu positif. Ya udah kuliah aja dulu. Berarti Dia kuliah. udah dari kemauan diri sendiri, bukan dari Om Farto. Artinya urus Kita dulu hanya study. memberikan pilihan. Kamu mau ini lagi kamu lagi banyak panggilan ke sini enggak, aku mau kuliah aja, aku mau fokus kuliah. Ya udah kita support aja kuliah. Begitu pulang baru dia bilang, mami aku mau musik lagi. Kita ada tawaran sinetron ada ini, enggak aku mau musik aja. Ya udah lah. Apa mungkin sebelum bernyanyi nih, Caca sendiri sebenarnya keinginannya pengen jadi apa sih? Kan sekolah desain, terus nyanyi. Tahu nggak? Jadi kalau nggak salah jadi dia awalnya saya tanya, Cah mau jadi apa, Cah? Itu jadi barongsai. Apa yang suka loncat-loncat gitu? Waktu masih kecil, iya. Ya. Dia karena ngeliat barongsai kan loncat itu kan, loncat gitu. Aku mau jadi barongsai itu waktu kecil, waktu masih kecil. Lucu, pindah-pindah dia. Cuman begitu dia ternyata nyaman di musik, apalagi dia menciptakan lagu sendiri, kebanyakan sih lagu barat. Maminya sampai bilang, Cah, kamu coba dong bikin lagu Indonesia. Aku lebih feel-nya lebih dapat lagu-lagu barat gitu. Ya udah. Karena untuk mencurahkan sesuatu enak pakai sair-sair gitu. Oh iya. Kalau pakai Indonesia tuh harus ini banget kayaknya ya, apa puitis banget gini-gini gitu. Kalau barat ya udahlah. Cuman ada beberapa yang dia ciptakan sendiri kayak pacar atau teman gitu. Dia ciptakan itu oke lah. Atau dalam sebuah hubungan, Ah. khusus pacaran kira-kira dari orang tua gimana? Saya orang tua yang tidak apa namanya protektif ya kepada Caca. Siapapun temennya pasti yang lagi deket sama Caca itu pasti ke rumah dan kita kadang nonton bareng satu keluarga sama temennya Caca. Terus kadang-kadang kita ngumpul kalau lagi nggak ada keluar gitu kita main remi bareng. Boleh tanyain deh sama temen-temennya Caca. Saya mau kok, Caca jangan ini enggak. Siapapun saya welcome kok. Tapi sekarang ini ada yang dekat sama Caca. Sepengetahuan saya tidak ada. Karena tiap malam minggu di rumah terus. Kan biasa dia ngapain dia? Kagak. Udah takut kali sama Mas Farto? Tidak, Pak. Tidak. Om, tapi Tidak. seperti apa sih Om? Hah? Kekhawatiran Om Pak, Khawat- kekhawatiran sebagai orang tua. Sebenarnya sih tidak ada rasa kekhawatiran saya gitu. Karena saya tahu karakternya Caca, sifatnya Caca.
Dia itu anak rumahan banget, dari dulu anak rumahan banget, sampai sekarang pun kalau nggak ada kegiatan dia di kamar aja tuh, tahu ngulik lagu, tahu bikin apa gitu kan. Kita fasilitas kita siapin buat main TikTok, buat apa, satu ruangan kita siapin, kamu bikin apa semua. Terus kalau kita lagi ngobrol pun itu jarang ngobrol, masing-masing kesibukannya. Saya dengan main handphone game atau nonton TV, dia dengan main handphone, ngulik-ngulik apa gitu. Jarang ngobrol sebenarnya saya. Tapi anak perempuan kan dekat sama bapaknya nih. Sama ibunya, Pak. Sama ibunya malah. Justru sama ibu. Lu jangan ngacar. Nah, tapi kan dia tadi dia mengakui bahwa dia introvert gitu. Ya, Nah, tapi tertutup. ada curhat-curhatan nggak sih? sama- Curhatan biasanya ke adiknya. Lagi deket sama siapa, dia biasa curhat sama adiknya. Adiknya pun nanti curhatnya ke mami. Mami, Caca lagi deket. Tahu, begitu Caca tahu, oh pakai ngadu-ngadu lagi gitu. Gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Sama adiknya, kadang-kadang sama maminya. Kalau mas saya nggak pernah curhat. Paling toto WA aja gitu. Papi, isiin GoPay gitu. Itu adiknya, kakaknya sama, isiin GoPay. Mas Marto mungkin sebagai seorang ayah nih, bagi waktu sama anak-anak sendiri gimana support masing-masing ke desa seperti ini ke adik-adik. Bagi waktunya apa ya? Saya ada waktu dengan keluarga gitu, cuma jarang banget karena masing-masing. Caca di kamar, saya di luar, di ini maminya nanti ini. Giran kita kumpul paling bercanda-bercanda aja, nggak pernah curhat-curhatan, bercanda aja, ngobrol bercanda. Bagi waktunya saya sekarang banyak waktu buat keluarga gitu. Jadi bagi porsi untuk waktu anak-anak, misalkan sama Caca, gimana sama adik-adiknya, gimana hubungan antara anak dan ayah? Deket lah, cuma sekarang mungkin ya karena Caca itu udah besar, adik-adiknya udah besar nih, sebagai orang tua nih ya, saya curhat aja. Mendingan mereka masih kecil lah. Kita mandiin, kita kasih baju, kita ajak jalan ke mall. Sekarang udah mandi, udah jalan ke mana yuk? Males aku di kamar aja. Ya Allah, saya kan pengen jalan nih. Kan kalau saya jalan sendiri males. Akhirnya apa? Nungguin mereka dulu. Papi anterin aku ke ini. Ya udah, ayo. Iya. Jadi udah susah diajak jalan kemana-mana, udah gede. Itu orang tua pasti gitu udah ngalamin tuh. Apalagi anak-anak udah punya pergaulan masing-masing. Dengan masih kecil lah, kita tenteng, mandiin, kita kasih baju, jalan kemana juga ngikut, ke Ragunan juga ngikut. Sekarang mah susah. Tapi berarti tidak banyak waktu untuk bareng sama anak dong. Maksudnya dalam konteks mereka jarang diajak jalan. Jalan jarang banget, jalan-jalan ke mall gitu, kemana jarang banget. Kecuali memang sudah planning maminya nih, tahun baru kita kesini ya udah jalan. Cuman kadang-kadang saya dimarahin kalau jalan kemana-mana Pak, sama maminya. Namanya kita liburan ya. Liburan kalau kayak saya, liburan ya udah tiduran aja di hotel ya, nyantai gitu ya. Dimarahin, kita jalan ke sini. Nah, begitu jalan-jalan pulang capek. Ya, begitu kita jalan kemana pulang ke Indonesia ntar capek. Ya mendingan nyantai aja, apa namanya jalan-jalan. Ya udahlah. Ternyata bukan saya aja, teman-teman saya juga begitu. Begitu liburan itu maunya di kamar nyantai-nyantai. Soalnya begitu kita pulang udah segar. Ini pulang tetap capek gimana ya liburan. Jadi akhir tahun ada Yang- rencana liburan keluarga? Gak ada tahun nih. Saya mah tergantung planning dari maminya. Mami. Dia yang koordinasi gitu. Dia yang koordinasi. Ketuanya. Saya mah cuman bagian suppliernya aja. Supplier. Supplier. Tapi sulit gak sih membesarkan seorang anak perempuan, dan Om Parto sendiri punya aturan-aturan gak sih untuk anak perempuan? Tidak. Kita berjalan seperti biasa. Kayak mungkin kalau kita keluarga tentara atau apa lebih saklek gitu. Kalau kita mah nyantai-nyantai aja gitu. Nyantai. Jadi kan misalkan kan biasanya nggak boleh pulang malam, jam-jam. Ya pulang malam mah ada batasannya. Cuman emang mereka nggak pernah pulang malam sih. Emang di rumah terus ngapain? Mau pulang malam, ya, sampai pagi juga di rumah dia. Jarang Tapi nggak keluar. pernah ada yang nyamperin cowok. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Itu. Tapi sejauh ini nih dalam punya perempuan ada kayak kerja sama trust nggak sih? Misalkan kayak deal-dealan, ayah bapak mau kemana sampai malam, ternyata gini-gini ya, deal-dealannya gimana nih? Nggak ada. Saya mau pergi aja. Mau pulang. Iya paling saya kalau pergi sama teman-teman nembak sih ya. Hunting kemana gitu. Lapor sama maminya paling besok nih Sabtu mau jalan kayak ini. Oh berapa hari? Pulang Minggu sore lah. Ya udah siapin bajunya. Paling Caca juga papi kemana ya? Udah hati-hati. Gitu aja. Dan sepercaya itu ya sama anak. Dia percaya. Anak
anak juga kalau pergi kemana minta antarnya sama orang tua sih. Soalnya nggak ada yang bisa bawa mobil. Tapi Mas Itulah untungnya. Bang, ini kan Caca udah kelihatan nih mungkin di musik nih. Mungkin yang lainnya gimana nih? Dan ada nggak sih keinginan dari ayahnya pengen anak tuh jadi misalnya dokter lah atau apa gitu, punya keinginan? Aduh. Seperti saya bilang nih, Caca pinter ya, Caca pinter, bahasa Inggris pinter, matematik pinter, pokoknya dia prestasinya di SMP, SMA bagus. Cuma begitu dia, saya tanya, Cah, kamu mau kuliah mau ngambil apa, kedokteran apa-apa? Enggak, aku mau ngambil desain grafis lah. Kamu bahasa Inggris bagus, matematik bagus, ini enggak? Aku mau, otak aku mau nyantai desain grafis aja, soalnya cuma gambar-gambar doang. Ya udah, kita kan nggak bisa. Ya udah kita support aja, kamu tanggung jawab ya, kamu desain grafis. Akhirnya lulus dengan baik gitu aja. Orang tua juga bangga aja. Kita tinggal mengarahkan mau kemana lah. Jadi nggak mungkin saya paksakan, Cah jadi pelawak Cah. Kalau dia nggak nyaman ya, senyamannya anak, kamu nyaman desain grafis nyaman ya udah. Apapun yang kita lakukan nyaman, enak. Untuk anak-anak yang lain gimana? Sama. Mas Farto, nih anak-anak udah pada sukses semua dari Mas Farto sendiri, ada nggak sih mungkin apalagi ini yang mau pencapaian seorang Patrio nih di mungkin Saya ini gini. Mungkin di antara sekian manusia, saya adalah orang yang tidak punya planning untuk kedepannya apa. Nggak punya planning sama sekali. Apa yang ada hari ini, saya nikmatin hari ini. Dan saya tidak ngoyo, gue harus begini, enggak, nyantai aja lah. Takutnya begitu saya planning nih 2023 nih, misalkan gue harus punya ini, harus bisa gini. Begitu tidak tercapai, akhirnya kita down sendiri. Mungkin nyantai aja lah gitu. Soalnya saya nggak pernah ngoyo gitu. Nyantai aja. Apa yang saya nikmatin hari ini udah hari ini aja. Besok mah urusan udah apa. Kalau untuk program komedi Om, Hah? ada nggak planning? Nah itu saya nggak punya planning. Nggak ada tawaran lagi gitu? untuk Ada. program komedi? Cuma kan seperti gini, manajer bilang, Mas Parto, ini dari kedutaan besar Indonesia yang ada di Amerika, minta untuk acara hiburan untuk warga situ. Bersama artis di sini, kita berangkat ke sana. Akomodasi, transportasi dijamin. Ngapain jauh-jauh sih ke sana? Gue di sini aja enak udah. Jadi nggak mau terima tawaran ke luar negeri gitu bahasa kasarnya? Iya, tergantung ini mood. Oh, Mood kalau misalkan ada tawaran, wah main sama ini, ih enak nih kayaknya. Yaudah, walaupun bayarannya 2 standar saya main. Cuma begitu ini, males lah kayaknya. Udah, manajer nggak bisa bilang apa-apa. Nggak bisa bilang apa-apa. Gitu. Pertanyaan ini secara soal dari Om Parto. Beberapa kali terlihat remeh dengan komedian yang muda gitu Om Parto. Mungkin menanggapinya gimana sih Om Parto? Gini bro, saya itu ngambil dari almarhum Pak Jojon. Dengan siapapun dia bisa gitu. Dan saya ngambil dari situ. Karena masa saya udah lewat. Masa saya waktu di Patrio dengan ngelaba udah lewat. Begitu ditarik ke salah satu stasiun TV main dengan yang muda-muda, ya power saya udah nggak ada di sini nih. Udah, walaupun Patrio dikenal, cuman kan begitu muncul Sule, Andre ini, saya tetap ngikut aja. Karena apa? Saya merasa masa saya udah lewat, saya ngikut aja udah. Itu yang mungkin yang bisa bertahan itu. Tapi sebagai seorang senior komedian gitu, pernah nggak sih ngasih masukan-masukan gitu ke yang muda-muda, pelawak-pelawak muda? Mungkin pengalaman dalam hal pentas kali ya, menghadapi audiens, menghadapi ini mungkin. Cuma kalau untuk saya nguruin mereka enggak lah. Mereka mungkin sekarang begitu saya nguruin, lu sekarang apa lu? Ya kan gitu. Saya mah ngikut aja. Jadi saya tidak mau gue senior enggak. Kita begitu dengan Olga, almarhum, dengan sekarang ada lagi siapa nama Anwar, dengan apa, saya tetap gabung aja. Dan mereka merasa nggak sungkan gitu. Kayak udah seumuran aja. Saya nganggap mereka seumuran gitu. Walaupun mereka nganggap saya tua, cuma gue nggak tua kok, gue masih bisa main sama lu gitu. Tapi pernah ngalamin pengalaman gak enak sih, nggak sih Om Parto, perkuatan dari pengalaman komedian yang lebih muda gitu Om Parto? Enggak. Alhamdulillah enggak. Mereka itu menghormati saya di luar dan di begitu dalam ya udah menyatu aja. Mau ngapain itu terserah gitu. Karena di komedi itu nggak ada kata senior gitu. Begitu kita main, oh dia lebih senior, itu mainnya udah nggak enak gitu. Kita menyatu aja udah gitu. Itu kalau di komedi. Cuma begitu di luar ya Anwar, Alfa itu lebih hormat. Cuma begitu dia Mas Parto gitu cuek aja gitu.